Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lukman Hamzah. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi hutangnya. Yang memiliki hajat segera dikabulkan oleh Allah. Dan tentunya kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita akan membahas sharpening HMF. Sharpening HMF ini buatan Turki dengan bahan N690. Kalau tidak salah informasinya, N690 atau N695 lah begitu. Jadi, ini adalah sharpening stick ataupun stick asahan yang katanya mirip rasanya dengan Victorinox seri Fine Cut. Bayangin kalian punya sharpening yang ekonomis tapi hasilnya setara dengan yang berkelas. Oke, kita gas. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu nih alasan kita kenapa perlu menajamkan pisau. Jadi pisau yang tajam itu adalah mutlak ya bagi kita yang bekerja di dapur ataupun bagi teman-teman yang bekerja di bagian bacer ataupun daging. Alasan kita perlu menajamkan pisau untuk merawat pisau agar bisa bekerja secara maksimal. Terus bagaimana mengetahui pisau itu tumpul ataupun tajam? Nah, ini perlu kita ketahui bareng-bareng. Jadi caranya tes pisau itu tajam atau tumpul salah satunya dengan slice kertas ataupun mengiris kertas. Nah, slice kertas ini kalau pisaunya lancar bisa turun, bisa jalan dengan lancar berarti menandakan pisau itu tajam. Tetapi kalau pisaunya tumpul maka slice kertasnya pun tidak lancar. Nah, itu tandanya perlu diasah kembali. Atau dengan mengiris buah-buahan yang empuk. Nah, contohnya seperti tomat ya. Diiris, kalau itu lancar ataupun ketika mengiris tidak membutuhkan tenaga, irisannya pun tidak rusak ataupun halus, maka itu menandakan pisau itu tajam. Oke. Selain itu, karena kita butuh efisiensi dalam bekerja ya, bayangkan teman-teman kerja tetapi pisaunya nggak tajam. Wah, itu akan memakan waktu yang lumayan lama. Jadi kita perlu bekerja dengan pisau yang tajam. Juga karena faktor keamanan. Nah, ini yang perlu dicatat. Faktor safety ya. Jadi kalau pisau kurang tajam itu nanti bisa tidak presisi. Nah, karena tidak presisi ini maka bisa salah dalam memotong, bisa kena tangan seperti itu. Baik. Itu alasan kita perlu memiliki pisau yang tajam. Nah, salah satunya dengan cara mengasahnya. Nah, sharpening HMF ini sudah dicoba ya. Sudah dicoba ke pisau yang low end ataupun yang premium dan hasilnya itu oke. Bisa kita bilang begitu. Jadi pisau seperti Solingen Rosprey yang sangat limited di Indonesia mungkin hanya sekitar 10 piece lah masuk Indonesia itu. Nah, dicobakan ke situ dan hasilnya mampu ya, masih mampu. Jadi masih masuk nih asahan HMF ini. Kemudian dicobakan ke Don Carlos pun oke, dicobakan ke Aisel Portugal pun oke juga. Nah, selain itu sharpening ini pendek, jadi ketika dibawa kerja lebih kompak dan juga ringan. Bobotnya saya timbang ya sekitar 207 gram saja sampai 210 ya, karena ini handmade jadi mungkin tidak seragam semuanya ya, tidak seragam semua beratnya. Dia memiliki bentuk oval. Nih teman-teman bisa lihat, ini bentuknya oval. Nah, apa kelebihan bentuk oval ini? Dengan bentuk yang oval maka lebih banyak permukaan yang kena dengan mata bilah ataupun bevel pisau itu.
sehingga ketika kita mengasah bisa lebih cepat tajamnya. Dibandingkan dengan sharpening bulat, maka yang oval lebih unggul. Itu menurut saya pribadi. Kemudian spesifikasi detail dari sharpening ini, untuk panjangnya sendiri, panjangnya ini 20 cm. Jadi dari sini ke sini itu 20 cm. Sebentar saya ambilkan penggaris dulu. Nah, kita ukur di sini ya. Sip. Nah, ini 20 cm. Kemudian handle-nya itu sekitar 13,5. Kemudian secara keseluruhan ini masuk di 33 cm. Kurang lebih lah ya, 33 cm. Ini ada magnetiknya sedikit ini. Tipenya fine cut. Ini ada serat-serat halusnya. Kalau fine cut itu serat-serat halus, tapi tidak seperti honing ya. Kalau honing itu memang halus sekali. Bedanya sharpening dengan honing untuk meluruskan mata bilah, sedangkan sharpening itu untuk menggerus ya. Jadi digerus sehingga menghasilkan ketajaman. Handle-nya polipropilen, plastik, kemudian ada tekstur seperti kulit jeruk. Nah, yang saya suka itu bentuknya ini. Bentuknya lumayan istilahnya futuristik lah ya, futuristik. Ini tidak terlalu licin, tidak pula terlalu kesat, jadi biasa. Oke, sekarang kita coba asahkan ke pisau. Di sini saya ada pisau derita boning. Seperti ini penampakannya. Nah, ini derita boning. Sudah tajam bawaan pabrik. Nah, kita coba tumpulkan, lalu kita asahkan kembali. Nah, 2, 3. Nah, ini udah kurang tajam ya, sudah tidak terlalu lancar. Oke, sebelum ini sekalian kita tutorial asah ya dengan sharpening. Nah, pegang pisau seperti ini. Tata cara kita memegang pisau seperti ini. Nah, kemudian kita pegang sharpeningnya, lalu dijauhkan dari badan ya, jangan terlalu dekat. Nah, setelah itu dari pangkalnya ditempelkan ke ujung sini dengan sudut 20 derajat, antara 20 sampai 25 derajat saja. Dikosrek lah bahasanya kita, dengan pelan-pelan saja. Pelan-pelan, set. Yang penting itu mata bilahnya kena. Ya, apalagi kita yang kawan-kawan yang baru lah, saya juga baru sih. Nah, jadi pelan-pelan saja, jangan sampai kena tangan. Nah, kita cobakan lagi. Nah, ini belum. Coba lagi 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tes. Nah, sudah mulai tajam kembali, cuman belum optimal. Nah, kita perlu gosrek lagi. Nah, Masya Allah, sudah kembali tajam. Jadi seperti itu.
Ada banyak tutorial menggunakan asahan stick ini ya. Ada banyak macam caranya ya, bisa keluar seperti ini. Nah, bisa dilihat. Jadi nah, ada juga yang diletakkan kemudian ditarik. Tinggal kita aja enaknya dan nyamannya yang mana, safety-nya yang mana. Kalau kita, menurut saya ini ya, paling safety kayak gini. Karena apa? Ya, karena ininya stabil, sharpeningnya stabil, kemudian pisaunya pun tidak takutlah kita untuk kena tangan itu. Begitu. Nah, terakhir yang perlu kalian catat ya, tidak perlu pisau mahal untuk mendapatkan pisau yang tajamnya awet, yang mumpuni lah, seperti itu. Begitu juga dengan sharpeningnya, seperti yang kawan-kawan lihat. Ini pisau walaupun harganya tidak terlalu mahal ataupun ya bisa dibilang terjangkau, ekonomis, tapi dari segi ketajaman, awet tajamnya juga sudah bisa diandalkan. Ini harganya 260 sampai 270 saja. Jadi ya, untuk harga detailnya nanti japri aja ya. Saya juga ada skinning. Ini skinning hulusi. Skinning hulusi pun harganya ya sekitar segitu. Kemudian ada juga boning. Ada boning lurus dari Derita. Nah, ini sama harganya sekitar 260 sampai 270. Untuk harga detail japri aja. Jadi tidak perlu pisau yang terlalu mahal untuk mendapatkan pisau yang awet tajamnya. Begitu juga dengan tidak perlu sharpening yang terlalu mahal untuk mendapatkan penajam yang mumpuni. Jadi cukup dengan sharpening HMF saja ataupun pisau-pisau seperti ini, itu teman-teman sudah bisa mengerjakan pekerjaan dapur dengan oke, ataupun membantu panitia kurban nanti ketika Idul Adha. Ini sudah cukup ya. Oke, saya harap teman-teman mendapatkan manfaat dari video saya ini. Like, share dan subscribe kalau teman-teman rasa bermanfaat. Dan jikalau ada masukan ataupun ada sharing tentang perbilahan, tentang sharpening pisau ataupun yang lainnya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan yang terakhir, ini beneran terakhir. Perlakukan pisau yang sudah diasah itu dengan hati-hati. Ya, jangan sampai tangan kita terluka, tangan kawan-kawan terluka. Cukup terluka karena dia aja. Sampai berjumpa kembali di video lainnya. Barakallahu fikum.